Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, hadirin, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufir Abi yang berbahagia, baik yang sengaja maupun tidak sengaja mampir kebetulan di channel YouTube Ahmad Taufir Abi ini, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, baik itu kelas 10, 11 maupun kelas 12, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam hidayah, inayah, taufik, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita haturkan segenap puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita curahan karunia nikmatnya yang tak terbilang, yang begitu banyak. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini nikmat-nikmat tersebut akan terus ditambahkan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel sekalian, mobil khusus para siswa-siswi Abi, pada kesempatan kali ini Abi langsung saja akan menyajikan kembali, melanjutkan materi yang pernah Abi berikan pada video sebelumnya. Khususnya ini adalah materi pembelajaran fikih untuk kelas 10 bahasa, agama, IPA dan IPS ya. Masih terkait atau berlanjut dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai fikih ya. Nah, kita akan belajar, kita akan lanjutkan dalam video sebelumnya yang sudah pernah diberikan, yaitu tentang fikih dan perkembangannya. Itu Abi sudah memberikan kepada kalian satu video untuk kalian simak dengan baik ya. Lalu kalian bikin resumnya dan kalian catat nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai tanda absen ya, yaitu di menit ke-30. Nah, ketika itu kita membahas konsep dan ruang lingkup fikih dalam Islam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk yang keduanya, yaitu periodisasi perkembangan ilmu fikih. Namun untuk periodisasi perkembangan ilmu fikih ini Abi tidak bahas di dalam video ini. Kenapa? Karena kebetulan kelas 12 itu juga mempelajari tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Jadi materi untuk periodisasi perkembangan ilmu fikih ini terangkum atau tercakup di dalam materi video yang Abi berikan untuk kelas 12 yang saat ini sedang Abi upload ya. Saat ini sedang Abi upload, belum muncul di channel YouTube. Nanti kalau sudah muncul, silakan kalian lihat. Walaupun itu untuk kelas 12, tapi itu materinya sama dengan materi untuk kelas 10 ya, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Lalu kenapa Abi tidak merecord ulang, tidak mengupload ulang? Karena itu cukup lama ya, durasinya sampai 2 jam 20 menit ya, jadi lama sekali. Makanya Abi tidak ulangi, apalagi terkendala beberapa hal ya. Ini saja penyajian ini harusnya sudah Abi berikan minggu yang lalu, cuma karena laptop Abi harus diinstal ulang dan juga Abi harus menginstal aplikasi-aplikasi yang terkait dengan atau yang Abi butuhkan di laptop ini, maka
baru bisa Abi sajikan malam hari ini. Tambah lagi ada acara, ada yang meninggal dunia di wilayah Abi. Ini aja malam ini Abi baru selesai habis acara 7 hari ya. Abi juga kebetulan mengisi kultum tadi. Insya Allah setelah ini akan Abi upload kultumnya ya, insya Allah kultum ketika acara tahlilan 7 hari tadi ya. Jadi ini banyak kendala yang belum bisa diselesaikan, belum lagi acara ada maulid, ini juga lagi persiapan maulid yang akan diselenggarakan di RT Abi, bahkan besok malam juga Abi ngisi acara maulid juga di salah satu wilayah sini, masih di daerah Abi ini. Jadi cukup banyak yang harus Abi lakukan, jadi ini baru sempat Abi laksanakan perekaman ini ya, mohon maaf sebelumnya. Baik, nah karena yang nomor 2 tadi sudah periodisasi perkembangan ilmu fikih, nanti kalian tinggal lihat saja kalau sudah muncul di channel Abi ya. Dan itu juga sama seperti video yang kemarin, kalian tulis absennya lalu kalian resume. Nah nanti kalian kirimkan 1 minggu setelah video yang ini, yang ketiga ini muncul nanti ya, kita akan membahas tentang ibadah dan karakteristiknya. Nah, kalau video tentang ibadah dan karakteristiknya ini sudah muncul ya, silakan nanti kalian simak, kemudian kalian absen di kolom komentar kelas dan nama dan kelas, lalu kalian screenshot komentar itu di menit ke-30, lalu setelah itu kalian rangkum ya isi yang ada di dalam video ini. Karena materi-materi yang ada di dalam video 1, 2, dan 3 ini akan Abi jadikan sebagai bahan soal untuk penilaian akhir semester besok. Jadi kalian harus menyimak dengan baik, kemudian kalian rangkum yang kira-kira menurut kalian penting, yang kira-kira menurut kalian akan Abi keluarkan untuk soal ujian akhir semester besok. Oke? Baik. Nah, itulah Abi akan lanjutkan, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari sekarang pertemuan yang selanjutnya tentang ibadah dan karakteristiknya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah ini merupakan salah satu tujuan dari diciptakannya kita ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ibrahim ya ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah dari situ jelas bahwa salah satu di antara tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Selain itu juga untuk menjadi khalifatullah, menjadi wakil Allah yang bertugas mengelola bumi ini. Nah itu tugasnya. Ya. Tapi terkait dengan materi kita yaitu ibadah. Nah itu harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ini adalah hal yang sangat fundamental dalam Islam. Ibadah merupakan hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ibadah dan karakteristiknya. Nah, ini tadi tujuan utama penciptaan manusia adalah ibadah. Oke. Ini yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari ibadah, ya. Apa sih yang dinamakan dengan ibadah itu? Itu nanti akan kita pelajari pengertiannya, ya. Kemudian kita lihat, ini pengertian yang pertama adalah taat. Jadi ibadah itu bisa memiliki makna taat, atau kalau bahasa Arabnya adalah at-ta'ah, ya. Bahasa Arabnya adalah at-ta'ah. At-ta'ah itu artinya taat. Ya. Ini makna yang pertama, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah Fussilat. Ini Abi sudah siapkan, ya. Summastawa ilas sama wahya duhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karhan. Ya, tau'an nih, taat nih, arti ibadah secara bahasa, ya. Ini salah satu di antara artinya. Au karhan qalata ataina ta'i'in. Nah, artinya juga sudah ada itu, ya. Kemudian dia menuju langit, Allah menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Ini bahasa ini jangan kalian bilang lalu Allah menuju langit, ya, terus Allah itu bagaimana caranya terbang, jalan, segala macam. Nggak usah dibayangin, ya, nggak usah dibayangin, ya. Kita tidak boleh membayangkan Allah, bagaimana Allah, ya, bentuknya Allah, atau apa namanya itu, Allah punya tangan katanya, tangannya Allah itu bagaimana, nggak usah dibayangin, ya, nggak usah dibayangin, ya. Ini tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna alaih. Kita tuh diperintahkan sama Rasulullah hanya untuk memikirkan tentang ciptaan Allah, tidak boleh memikirkan Allahnya. Jadi kalau Allah bilang kemudian dia menuju langit, ya sudah,
nggak usah ditanyain lagi terbang, naik pesawat atau bagaimana. Nauzubillah. Lalu dia berkata kepadanya, kepada langit dan juga kepada bumi, datanglah kamu keduanya wahai langit dan bumi, ya, menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Nah, ini arti taat itu adalah suka hati atau taat, ya, taat. Kita juga sudah memakai bahasa ini di dalam bahasa Indonesia. Ini yang pertama. Keduanya menjawab, qalata ataina ta'i'in. Kami datang dengan suka hati, secara taat. Ini makna yang pertama, taat, yaitu suka. Jadi ibadah bisa berarti yang pertama adalah taat atau suka. Paham ya? Oke. Ini surah Fussilat ayat 11. Kemudian yang kedua, ibadah itu juga bisa berarti al-khudu'. Al-khudu' artinya itu tunduk, ya. Al-khudu' artinya tunduk. Dan ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya nisa'an nabi, ya, wahai para istri-istri Nabi, lastunna, kalian semua tidaklah ka'ahadin minan nisa, ya, ka'ahadim minan nisa, kamu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain. Ya, ini istri-istri Rasulullah. Jadi beliau, ya, para istri Rasulullah itu memiliki kemuliaan dibanding wanita-wanita yang lain. Termasuk ibu-ibu kita, orang-orang tua kita itu beliau memiliki kemuliaan. Orang-orang istri-istri istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini taqaitunna fala tahdha'na bil qaul. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, ya. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, sehingga kalau kamu tunduk ketika berbicara, itu berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, ya. Berkeinginan jelek mungkin nih di sini, ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah perkataan atau ucapan yang baik. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Ya, kita tidak membahas tafsirnya, kita tidak membahas artinya. Yang kita bahas adalah pengertian ibadah. Salah satu di antaranya adalah al-khudu'. Ya, di sini fala tahdha'na, janganlah engkau tunduk, ya, wahai istri-istri Rasul, janganlah kalian tunduk, ya. Ya, di sini tahdha'na artinya adalah tunduk, al-khudu'. Nah, ini juga salah satu pengertian dari ibadah. Oke. Ini pengertian bahasa yang kedua. Kemudian al-ibadah bisa juga diartikan dengan azil, ya. Azil hina, ya. Azil artinya apa? Hina, ya, merasa rendah, ya, terutama rendah kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah. Nah, ini dalilnya di dalam surah Al-Isra ayat 24, wahfiz lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini ada kata-kata janahadzulli. Nah, ini, ya. Jadi di sini artinya adalah dengan penuh kehinaan, dan rendahkanlah dirimu, wahfid lahuma, kepada keduanya, kepada kedua orang tua. Maksudnya kita ini kepada kedua orang tua harus merendahkan diri kita. Janahadzulli, dengan perasaan hina. Nah, itu di sini diartikan dengan penuh kesayangan, ya. Janah itu kalau kita bilang janah mungkin dosa, ya, junahun itu dosa, ya. Azul itu artinya hina, ya. Minar rahmah ini kasih sayang. Artinya kita merendahkan diri secara hina kalau di hadapan orang tua. Kita tidak menganggap diri kita lebih mulia dari orang tua, tapi kita justru lebih hina dari orang tua kita. Nah, lalu kita berdoa kepada Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, ini kita tidak bahas tafsirnya, tidak bahas artinya, makanya secara cepat, ya, yang kita pengen ketahui adalah bahwasannya kata-kata ibadah itu artinya juga adalah azillu atau azzullu. Apa itu artinya? Yaitu hina. Oke, ada 3 sudah. Sekarang pengertian yang selanjutnya keempat. Nah, ibadah itu juga bisa diartikan dengan at-tamassuk, ya. At-tamassuk ini kalau kita artikan di buku, ya, di buku itu artinya, coba kalian lihat buku kalian, itu artinya pengabdian, ya, pengabdian. Sedangkan kalau Abi bilang tamasuk itu berpegang teguh, ya. At-tamassuk itu yang Abi tahu adalah berpegang teguh. Tapi ya mungkin saja ini karena pengetahuan Abi yang terbatas, tamasuk bisa diartikan dengan pengabdian, ya. Lalu pengabdian itu sendiri yang Abi tahu adalah bukan tamasuk tapi al-inqiyad, ya. Makanya ibadah itu adalah al-khudu' wal inqiyad, ya, tunduk, berserah diri atau mengabdi. Ini al-inqiyad, ini yang Abi tahu, ya, bukan berarti itu salah.
ya. Bukan berarti itu salah. Jadi ini tunduk dengan rasa hormat atau patuh atau berserah diri. Ini makna yang lain dari ibadah, yaitu at-tamassuk, ya. Kalau di buku at-tamassuk, boleh juga al-inqiyad kalau dari Abi. Silakan. Ya, nanti mana yang kalian pakai. Nah, kata-kata ini ada di dalam Al-Qur'an, ya. At-tamassuk tadi yang di dalam buku itu ada. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka, ya. Maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh, ya. Nah, berpegang teguh ini maksudnya tadi mungkin apa namanya itu, pengabdian mungkin maksudnya seperti itu, ya. Sekali lagi kita tidak bahas masalah ayatnya, ya. Telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, telah berpegang teguh kepada tali-tali yang kokoh, buhul tali yang kokoh, ikatan tali yang kokoh, ya. Udah, kita nggak membahas ayatnya. Ini hanya pengertian bahasa dari ibadah. Nah, itulah di pengertian bahasa dari ibadah. Lalu pengertian istilahnya, ya. Pengertian istilahnya apa? Ibadah. Nah, ini atau kembali lagi sebentar, ya. Ini seperti tadi, ya. Masih salah berarti, ini harusnya bukan diklik yang ini. Nah, selanjutnya adalah ibadah. Lalu pengertian ibadah itu apa? Menurut istilah, ibadah itu adalah al-ibadah hiya ismun jami'un, ya, adalah nama untuk segala sesuatu, ya, yang terkumpul padanya lima yuhibbuhullah, yaitu bagi apa-apa yang Allah sukai, wa yardahu, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi, qaulan kana, baik ya itu adalah, ya, yang disukai Allah itu baik itu adalah berupa perkataan, au fi'lan, ya, ataupun perbuatan. Jalian kana, baik perbuatan itu atau baik perkataan itu atau baik yang disukai Allah itu dilakukan secara jalian. Jalian itu artinya berterus terang atau dinampakkan, ya. Jadi boleh saja dinampakkan, tapi tidak boleh untuk ria. Ketika kita sholat ada orang lain lihat, jalian itu namanya, ya. Atau al-khafiyan, atau disembunyikan atau tersembunyi, ya. Misalnya zikir di dalam hati saja boleh, atau zikir dengan lisan jali boleh juga. La ilaha illallah, tadi habis tahlil tuh, la ilaha illallah, silahkan. Atau mungkin dalam hati saja, silahkan saja. Tapi kalau kita tahlilan bareng-bareng dalam hati kan gak lucu, dan ngikutin siapa, ya. Nah, itu ta'ziman lahu, yang mana, ya, hal-hal yang disukai Allah itu kita lakukan, ya, perkataan kita atau perbuatan kita, baik itu secara terus terang, ya, secara jelas, jahar ataupun tersembunyi, itu kita lakukan semuanya itu ta'ziman lahu, sebagai cara kita mengagungkan Allah, atau kita laksanakannya sebagai bentuk kita mengagungkan Allah, ya, wa talaban li thawabihi, dan juga untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamakan dengan ibadah, ya. Jadi segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, apakah itu perkataan atau perbuatan, apakah itu jelas atau tidak jelas, tersembunyi atau nyata, ya. Kalau itu kita lakukan sebagai ta'ziman lahu, kalau kita laksanakan itu sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, atau bentuk kita mengagungkan Allah, dan tolaban di sawabihi, dan kita meminta pahala dari Allah, ya, atau dengan tujuan mencari pahala dari Allah, ini boleh nih, ya. Kita itu minta pahala boleh, ya, dari Allah atas perbuatan ibadah kita. Nah, itu dinamakan dengan ibadah. Jadi apa saja yang kita lakukan, selama yang kita lakukan itu disukai Allah. Apa saja perkataan yang kita katakan, selama perkataan itu disukai Allah dan diridhoi Allah, maka perkataan atau perbuatan kita itu kita lakukan disukai Allah dan sebagai bentuk untuk menghormati Allah dan mencari pahala dari Allah, itu sudah termasuk dalam ibadah, ya. Misalnya kita berkata ya Allah, ya, itu disukai nggak sama Allah kata-kata ya Allah, ya, atau la ilaha illallah, disukai nggak sama Allah?
Nah, kalau itu disukai sama Allah dan kita lakukan itu sebagai bentuk kita mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, berzikir kepada Allah, dan kita berharap dari kata-kata itu kita dapat pahala dari Allah, maka itu sudah termasuk ibadah. Ya, sudah termasuk ibadah. Ya. Zikir berarti ibadah. Iya, zikir itu ibadah. Ibadah lisan. Bagaimana kalau zikirnya nggak kedengeran? Ibadah hati. Zikir kedengeran, ibadah lisan. Ya. Selama tujuannya adalah mengagungkan Allah dan mencari pahala Allah, bukannya ria, ya, bukannya sombongan, ya. Nah, itu artinya ibadah. Paham sampai sini ya? Jadi apa saja itu tadi perkataan. Kalau perbuatan bagaimana? Termasuk bahkan sampai membuang, masya Allah. Suara apa itu, Neng? Misalnya kita membuang duri di tengah jalan, ya. Itu Allah suka. Karena apa? Kita bertujuan untuk menyelamatkan orang lain, dan itu adalah perbuatan yang disukai sama Allah. Ya kan? Bentuk kasih sayang kita kepada sesama kita. Jangan sampai ada orang terluka kena duri. Nah, kalau itu kita laksanakan dan kita niatkan karena Allah, ya, karena Allah, dan kita berharap dapat pahala dengan perbuatan baik itu, maka itu sudah dimasukkan dalam kategori ibadah. Oke? Jelas ya? Nah, sekali lagi, al-ibadah hiya, ibadah adalah ismun jami'un, suatu nama, suatu istilah yang mencakup lima yuhibbuhullah, hal-hal apa saja yang Allah suka, wa yardahu, dan Allah ridho, qaulan kana au fi'lan, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, jaliyan kana au khafiyan, baik itu dilakukan secara jali, ya, jelas, terang-terangan, ataupun tersembunyi, ya, dengan syarat apa itu tadi? Ta'ziman lahu wa talaban lisawabihi, dengan catatan perbuatan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, atau bentuk kita mengagungkan Allah dan untuk mencari pahala dari Allah. Maka semua itu masuk dalam kategori ibadah. Paham ya? Oke, kalau nggak paham silakan nanti tanya di kolom komentar atau di WA, ya, di WA group. Inilah yang dimaksud dengan ibadah menurut istilah. Kalau menurut bahasa tadi sudah tahu kita ada 4 makna minimal. Yang pertama taat, kemudian tunduk, kemudian hina, kemudian pengabdian, kemudian patuh atau hormat. Atau ini ada lagi nih, ma ibtigha'an, ya, ini dengan kata lain ini ibadah adalah ma ibtigha'an liwajhillahi wa talaban lisawabihi fil akhirah. Apa-apa yang dilakukan untuk mencari wajah Allah atau karena Allah. Wa talaban lisawabihi, dan mencari pahala dari Allah fil akhirah, nanti di akhirat. Itu termasuk dalam kategori ibadah. Ma ibtigha'an liwajhillahi wa talaban lisawabihi fil akhirah. Itu termasuk juga dalam pengertian ibadah. Oke? Jelas ya? Itu pengertian daripada ibadah. Selesai sudah untuk ibadah, ya, pengertiannya. Lalu sekarang kita masuk ke yang kedua, hukum, ya. Hukum melakukan ibadah. Apa bukan hukum melakukan, dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, ini udah jelas karena kita umat Islam, pasti dasar hukum kita adalah yang utama adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah as-sunnah. Dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini dasar hukum ibadah ya, di dalam surat At-Toha ayat 14, bukan surah At-Toha, enggak ada surah At-Toha. Ini surat Toha. Toha konon adalah salah satu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah di sini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ini firman Allah ini, ya. Sesungguhnya innani anallah, saya adalah Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Ini perintah Allah. Dan ini menjadi dasar hukum bahwa kita wajib beribadah. Apalagi tujuan kita juga tadi Allah bilang, ya, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Berarti dengan demikian jelas dasar hukumnya ibadah itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita tidak laksanakan juga? Ya kita berdosa, udah jelas. Kita berdosa. Lalu status Allah gimana kalau kita nggak sembahyang? Allah tetap Tuhan.
Ya, walaupun sealam dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Allah tidak rugi. Yang rugi adalah ya kita makhluknya. Disuruh menyembah Allah tapi kita tidak mau, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya, Allah tidak berubah sedikit pun. Nah, kalau misalnya seorang ketua kelas nggak diakuin sama warga kelas, nggak jadi dia ketua kelas. Presiden nggak diakuin sama rakyatnya, bisa dikudeta, nggak jadi dia presiden. Ya, pokoknya apapun selama tidak diakui oleh yang lainnya tidak jadi. Tapi kalau Allah, tidak ada yang mengakui Allah sebagai Tuhan, ya Allah tetap Tuhan. Ya, ini Allah sendiri yang firmankan, Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya Tuhan memang Allah, cuma Allah. Jadi bukan Allah Tuhan yang terbaik atau Allah Tuhan yang paling hebat, tapi memang Allah adalah Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Terus bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Itu kan menurut agama yang lain. Silahkan, mereka memiliki keyakinan seperti itu, silahkan. Karena di dalam Islam ada lakum dinukum waliyadin. Kita tidak bisa memaksakan itu. Kita tidak mau memaksakan keimanan kepada orang lain. Kita berdakwah, iya kita berdakwah mengajak orang lain untuk beriman karena kita pengen mereka juga selamat nanti di akhirat. Itu boleh, ya. Tapi jangan sampai kita paksakan. Ya, karena memang di dalam Quran jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah jelas mana yang baik, mana yang benar dan mana yang tidak baik, tidak benar. Ya udah jelas. Jadi kita tidak akan memaksakan orang untuk memeluk agama Islam. Kalau ada dengan kesadaran sendiri atau dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah. Kalau memang belum ada, ya mudah-mudahan suatu saat nanti mereka dapat hidayah untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, sehingga mudah-mudahan bisa berbahagia hidup di akhirat nanti bersama-sama dengan orang-orang Islam yang lain, bersama-sama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita harapkan, karena walaupun kita Islam, kita belum ada yang jamin masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah pernah menjamin 10 orang sahabatnya masuk ke dalam surga. Al-Asyarah al-Mubasyarah bil Jannah. Di antaranya 4 khalifah Rasyidin. Itu udah dijamin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita siapa yang jamin? Ya, nggak ada yang jamin. Makanya kita berusaha dengan ibadah, dengan perbuatan yang baik, dengan mengumpulkan pahala, dengan meningkatkan ketakwaan. Nah, itu kita harapkan nanti semuanya dapat menjadi pahala buat kita, sehingga banyak kebajikan kita. Dengan kebajikan itu nanti Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Nah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, maka kita bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk surga karena apa itu? Karena rahmat Allah, bukan karena ibadah yang kita lakukan, ya, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat dari Allah, ya. Itu Abi belajar seperti itu, ya. Guru Abi bilang kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita yang bejibun, bukan karena amal amal kebaikan kita yang sabrak-abrak, bukan karena kita, pokoknya bukan karena diri kita, tapi karena apa? Karena rahmat dari Allah. Itu yang Abi tahu, ya. Oke. Nah, kita lanjut. Inilah yang pertama, yaitu Quran, dasar hukumnya, ya. Dasar hukumnya Quran. Kemudian selanjutnya yang kedua dasar hukumnya adalah al-hadis, ya. Al-hadis atau as-sunnah. Al-hadis atau as-sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah seperti yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari terdapat, ini Abi ambil dari web, ya. Kebetulan Abi punya linknya, ini link kitab-kitab hadis, ya. Berbagai macam kitab hadis itu ada di sini. Mudah-mudahan ini adalah benar, dan Abi yakin ini benar, ya. Abi yakin ini benar, situsnya benar, bagus. Ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Ada dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah kitab syarah daripada Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda di dalam ini bahwa apa? An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum.
Ya, semoga Allah ridho kepada keduanya. Kepada siapa? Kepada Abdullah dan kepada Umar. Karena Ibnu Umar itu nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah nama bapaknya adalah Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan meridhoi semua yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, qala telah berkata. Siapa yang berkata? Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, ini dasar hukum yang kedua ya. Ya, dasar hukum yang kedua bahwa ibadah itu harus kita laksanakan. Apa itu? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Apa itu? Perkara pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, kesaksian. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, ini 2 kalimat syahadat yang wajib diucapkan kalau ada orang yang di luar Islam mau masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka harus bersaksi dulu bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Ya. Nah, ini. Kemudian wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, ini ibadah, ini udah mendirikan sholat. Wa itaiz zakah, dan juga menunaikan zakat, membayar zakat, ini juga ibadah. Wal haji, dan kemudian yang berikutnya adalah haji. Yang keempat adalah haji. Ya, berhaji ke tanah suci. Di sini ada kata-kata lainnya kalau haji itu di dalam ayatnya manis tato'a ilaihi sabila. Ya, wajibnya hanya bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah itu. Jadi kalau belum mampu tidak wajib. Jadi jangan maksa-maksain. Karena sekarang banyak orang maksain, ya Abi khawatir itu kita belum mampu, kita berhutang, maksa-maksain diri ngutang untuk bisa beribadah haji. Karena menurut Abi bagusnya kalau misalnya mau haji justru kita ngelunasin utang, bukannya kita malah nambahin utang atau mulain ngutang buat haji. Nah, ini. Kemudian wasaumi Ramadan, yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah dasar daripada hadis tentang apa? Tentang ibadah. Jadi ada berapa? Ada 2 dasar hukumnya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah Al-Hadis, ya. Nah, ini ya. Sudah selesai dasar hukumnya, kita sudah tahu tentang ibadah. Kita lanjut ya. Yang ketiga ya, yaitu macam-macam ibadah. Nah, ini agak banyak ya, agak banyak. Oke. Silakan perhatikan baik-baik. Macam-macam ibadah atau anwa'ul ubudiyah atau anwa'ul ibadah. Ya. Silakan dilihat dulu, nanti Abi akan jelaskan. Kalau masih begini kan bingung tuh. Ini apa maksudnya nih? Banyak banget rantai, banyak banget gear. Ya. Jangan-jangan Nabi pengen nyuruh kita tawuran nih. Ya pakai gear motor atau gear sepeda. Biar orang tawuran begitu. Ya. Oke. Jadi kita akan lihat macam-macam ibadah. Ya. Macam-macam ibadah. Anwa'ul ibadat ya, macam-macam ibadah. Yang pertama, secara garis besarnya dulu. Secara garis besar ya, ibadah itu terbagi menjadi 2 ya. Secara garis besar ibadah itu terbagi menjadi 2. Apa itu? Kalian pasti sudah dengar istilah ini. Ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh adalah ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah. Ya, langsung berhubungan kepada Allah. Cara-caranya juga sudah ditentukan oleh Allah atau sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ibadah yang memang sudah ditentukan langsung bentuknya, caranya oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mencontohkan, oh begini. Ya, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi tidak bisa dibuat-buat, ya, kita tidak bisa merubahnya lagi. Ini ibadah yang sudah langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu praktiknya ya ataupun tata caranya semuanya sudah
ditentukan. Oleh karena itu, pelaksanaan bentuk ibadah yang seperti ini itu sangat ketat, harus sesuai seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya, misalnya apa? Misalnya zakat atau sholat atau puasa atau haji. Nah, semuanya itu adalah ibadah mahdoh dan sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita buat-buat, oh pergi haji supaya nggak terlalu mahal, kita perginya jangan ke tanah suci, tapi kita ke tanah abang aja. Ya, itu nggak bisa, karena ini ibadah mahdoh. Ya, haji di mana-mana harus ke tanah suci. Ya, bukan ke tanah abang. Kalau ke tanah abang bukannya haji, tapi shopping. Iya, gitu. Yang pertama ibadah mahdoh. Contohnya di sini sholat. Ya, sholat juga sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung ditentukan. Pertama kali dulu sholat mungkin dengan cara belum ada sujud, Rasulullah pertama kali sholat ya mungkin baru berdiri sampai sama ruku saja. Nah, tapi itu sudah ditentukan caranya. Nah, selanjutnya Rasulullah sholat dengan cara-cara yang seperti kita lihat sekarang. Dengan sabda beliau tuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, di sini baru kita ikuti Rasulullah. Ya. Tapi kok kalau kita ngikuti Rasulullah, orang sholatnya beda-beda, orang sholatnya macam-macam. Ada yang Allahu Akbar angkat tangan, ada orang yang Allahu Akbar nggak angkat tangan, ada yang angkat tangannya sampai ke kuping, ada yang angkat tangannya sampai ke pundak, ada yang sampai ke dada doang. Itu bagaimana? Piye iki? Ya. Katanya ikut Rasulullah. Rasulullah nyontohin, kok bisa beda-beda? Nah, disinilah nanti bicara masalah fikih. Ini kalau dalam bahasa fikih namanya khilafiyah. Ya, ada khilafiyah. Kalau masalah yang aslinya, masalah yang asalnya, masalah yang pokoknya tidak berbeda. Yang jelas sholat semuanya itu sama. Ya, sholat diwajibkan berapa? 5 waktu. Itu semuanya sama. Ya, tidak ada yang beda. Semuanya waktu johor sudah tahu, waktu asar sudah tahu, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, itu semua sudah tahu, nggak ada yang beda. Nah, itu masalah yang pokok seperti itu. Ya. Itu yang tidak ada perbedaan. Yang beda kan cuma di tata caranya. Nah, inilah khilaf-khilaf ini yang kadang-kadang kalau kita nggak paham bisa menimbulkan keributan. Bahkan saling menyalahkan satu sama lain, merasa diri yang benar, lalu orang lain salah. Ini yang kurang baik. Ya. Dan Abi harap siswa-siswawi tidak seperti ini. Ya. Kita jangan kaget nanti kalau misalnya kita ke Arab, ke tanah suci, ya, kemudian kita sholat di sana di depan Ka'bah, itu kita lihat orang bermacam-macam cara sholatnya. Ada yang mengangkat tangannya, ada yang tidak mengangkat tangan, ada yang cuma sedada, ada yang pakai sedekap, ya. Setelah Allahu Akbar tangannya diletakkan di atas pusar, ada yang di atas dada, ada yang tangannya dijulurkan saja. Itu kan khilaf, ya. Itu berbeda, tapi itu bukan perbedaan yang pokok, ya. Yang utamanya mereka sama, semuanya menghadap Ka'bah. Nggak ada yang iseng itu membelakangi Ka'bah. Aku nggak pengen menghadap Ka'bah, sekali-kali pengen belakangi Ka'bah. Nggak ada. Ya, semuanya sama menghadap ke Ka'bah. Ya, sholat zuhurnya sudah sama di waktu yang sama. Ya, itu ada waktu-waktunya. Ya, ini semuanya insya Allah sudah sama. Ya, jadi yang beda hanya masalah furu'. Nah, ini ibadah mahdoh. Sama dengan apa? Tadi haji, sama dengan zakat, ya, sama dengan puasa sudah ditentukan. Kalau puasa kita niat dari sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu semuanya sama, ya. Nggak ada yang beda. Aku beda sendiri. Aku soal puasanya sampai asar. Nah, ini udah bahaya nih. Berarti dia nggak ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang aneh namanya kalau begini, ya. Atau mungkin zakat, ya, zakat itu ada patokannya. Aku mau malas zakat 3,5 liter, aku mau 1 liter aja. Itu nggak bisa, ya. Sudah dicontohkan, sudah ada ketetapannya. Ya. Oke, ini yang pertama, yaitu ibadah mahdoh. Yang kedua selanjutnya adalah ibadah ghairu mahdoh. Ya. Kalau tadi mahdoh, ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah, artinya bukan kepada sesama manusia, dan ditentukan oleh Allah langsung melalui contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf. Ya. Nah, sekarang ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu apa?
Ini ibadah yang umum, ya, ibadah yang umum yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan sesama makhluk, ya, dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi, ya. Nah, cara-caranya tentu saja berbeda-beda, ya. Cara-caranya, bentuk-bentuknya itu bermacam-macam dan mungkin syarat-syaratnya juga tidak terlalu rumit seperti pelaksanaan ibadah mahdoh, artinya tidak terlalu ketat. Selama itu baik, ya, tadi yang tadi pengertian ibadah yang tadi itu, ya, selama itu baik, ya, Allah suka, kemudian dilaksanakan karena Allah, maka sudah bisa disebut dengan ibadah. Nah, ini ibadah ghairu mahdoh. Misalnya apa? Abi contohkan di sini seperti infak, ya, memberikan sedekah atau sedekah. Ini silakan. Allah tidak tentukan, ya, wahai orang-orang Islam, berinfaklah kamu setiap hari 100.000. Ya, ntar kasihan yang miskin, ya. Kalau infak bagaimana? Jadi kalau ada rizki yang lebih, silahkan infak, ya. Nanti Allah akan berikan ganjaran itu, yang akan memberikan pahala selama yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah juga, ya. Bahkan orang-orang yang berinfak, ini contohnya infak aja ya dulu, ya. Nah, bahkan orang-orang yang berinfak itu nanti kelak dibalas sama Allah itu 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, itu setiap kita bersedekah entar dikali 7 dikali lagi 100 berarti 700 kali lipat. Itu masih wallahu yudha'ifu liman yasha, masih mungkin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya luar biasa kalau kita rajin-rajin berinfak, ya, rajin-rajin beramal. Ngamalnya kemana, Bi? Ya kemana saja silakan, ya. Boleh ke orang miskin, boleh ke masjid, boleh ke saudara kita yang tidak mampu, atau mungkin kepada pengemis, ya. Ya silakan. Pokoknya kita laksanakan itu berupa kebaikan, kita niatkan karena Allah, Allah suka dengan perbuatan itu, jadilah itu namanya ibadah. Cuma ibadah ghairu mahdoh. Nah, ini tidak ditentukan, ya. Kemudian selain infak misalnya apa lagi? Berkata baik, berkata benar, ya, itu juga ibadah, ya. Membuat orang lain senang itu juga ibadah, ya. Banyak sampai-sampai tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sampai-sampai senyum kita kepada saudara kita, ya. Artinya ketika kita berjumpa dengan seseorang muslim, kita tersenyum, maka senyum kita juga bisa bernilai ibadah. Nah, ini ibadah ghairu mahdoh. Cuma ingat, senyumnya harus dibatasi. Kalau lagi nggak ada orang, jangan senyum. Kalau nggak ada orang senyum juga, lalu ditanya, kenapa ente senyum sendirian? Ibadah, bro. Nah, itu berarti dia nggak normal. Itu berarti dia nggak normal. Paham ya? Nah, ini dua jenis ibadah yang menurut garis besar atau secara garis besar. Ya. Ini paling nggak kita akan bahas dari 4 macam nih, ya, 4 macam. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk yang kedua, yaitu dari segi pelaksanaannya. Macam-macam ibadah dari segi pelaksanaannya itu apa saja, ya. Pelaksanaan atau tata cara mengerjakannya. Yang pertama adalah jasmaniyah dan ruhaniyah. Jadi ada ibadah yang berbentuk jasmaniyah, artinya dikerjakan secara fisik, ya, dan juga ruhaniyah atau rohani atau ke hati, ya. Jadi tidak berbentuk fisik. Ada, ya. Contohnya supaya kalian lebih paham, sholat. Sholat itu kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara fisik, ya, dengan cara fisik, dengan cara rohani juga. Makanya dikatakan di dalam pengertian sholat itu kan as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, ya, bisyara'id mahsusah. Ya, perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sholat ini adalah ibadah jasmaniyah dan juga ibadah ruhaniyah. Ruhaniyahnya di mana? Harus ada niat, ya, harus ada niat ketika kita mau sholat. Bahkan niat ini adalah rukun sholat, ya. Jadi niat itu harus kita lakukan. Jangan cuma Allahu Akbar tapi nggak ada niat, ya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, mohon maaf Abi pakai mazhab Syafi'i, itu sampai-sampai disunnahkan untuk melafazkan niat atau talfizun niyah, ya. Untuk apa? Menguatkan hati.
menguatkan hati. Jadi kita sering dengar, atau Abi pasti kalau misalnya lagi sholat di sekolah, nanti kalian mungkin belum jumpa dengan Abi di sekolah, itu kalau belum sholat Abi selalu usolli fardhu zuhri, karena kita kan sholat zuhur ya biasa di sekolah, atau asar biasanya Abi jadi imam. Usolli fardhul asri, aku berniat untuk sholat asar, arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala. Itu paling enggak seperti itu niat Abi ya, lapas niatnya. Nah, dan itu bukan niat itu tetap adanya di hati. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, itu niat adanya ketika Allah dan Akbar itu ya. Itu tadi bukannya niat, tapi talfizun niyah, melapaskan niat. Dan di dalam mazhab Syafi'i dihukumkan sunnah ya, sangat ditekankan terutama buat kita ya. Ya, kita mungkin tidak sampai mewajibkan, tapi paling tidak sunnah untuk melapalkan niat, karena niat itu akan membantu hati. Nah itu ya, ini satu, jasmani dan rohani ya. Kemudian ada lagi nggak yang kedua ya, yaitu rohani dan maliyah. Jadi pelaksanaannya ini membutuhkan perbuatan rohani dan harta ya. Udah jelas nih, bicara harta pasti sudah tahu. Contohnya apa? Misalnya zakat, ini jelas ibadah maliyah. Kemudian rohani ada juga, niat lagi. Karena selalu setiap perbuatan itu harus pakai niat. Innamal a'malu bin niat. Ya, sesungguhnya setiap perbuatan pasti harus dengan niat. Lebih masalahnya gimana Bi kalau kita nggak pakai lapaskan sholat tadi, misalnya nggak pakai usolli, boleh atau tidak Bi? Ya silakan. Yang jelas kalau Abi pakai Syafi'i, dan Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi jangan dibilang ketika Abi usolli lalu bid'ah sesat masuk neraka. Nah, dikit-dikit neraka. Nah, orang sholat aja dimasukin neraka. Yang ada orang mau masuk neraka kita tolongin ya. Orang non Islam aja kalau bisa malahan kita tolongin ya. Orang saudara kita yang salah kita tolongin supaya tidak terjerumus ke neraka. Jangan justru orang kita doain, kita salahin, kita anggap, kita vonis, kita hukumkan dia calon penduduk neraka. Nauzubillah. Oke, ini zakat contohnya. Ini adalah maliyah. Rohaninya tadi niat lagi. Ketika kita mau memberikan zakat itu pasti kita sudah berniat ya, niat untuk mengeluarkan zakat. Kalau Abi lapaskan lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi misalnya. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah buat diriku sendiri. Nah, itu Abi lapaskan lagi itu. Oke. Ini maliyahnya harta, jelas. Ketika zakat kan kita mengeluarkan harta. Nah, makanya sampai-sampai ini kan masalah manusia itu pelit sama hartanya ya. Kalau disuruh ngeluarin harta mah kayaknya beratnya luar biasa. Sampai-sampai Allah aja firmankan apa? Khuz min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka. Dipaksa aja ambilin. Kalau ada orang yang kagak zakat, paksa ambil ke hartanya biar dia zakat ya. Apalagi kalau kembali ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu orang yang tidak mau bayar zakat sampai walaupun dia Islam, dia diperangin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an karena tidak mau membayar zakat. Tuh, luar biasa kan berarti ini ibadah ya, luar biasa. Makanya kita kalau kita mampu bayar zakat ya, bayar zakat harta kita. Harta kita itu wajib kita keluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab, sudah sampai batas minimal pengeluaran zakat, dan juga sudah kita miliki penuh selama 1 tahun, itu wajib. Ingatkan orang-orang tua kalian yang mampu, yang kaya untuk mengeluarkan zakat, jangan sampai lupa. Dan zakat itu tidak harus di bulan Ramadan ya. Ini kebanyakan orang kan nungguin zakat bulan Ramadan. Lah kalau hartanya dia miliki bulan Rabiul Awal ya, maka zakatnya belum sampai di bulan Ramadan ya, belum sampai, kan baru 9 bulan. Nanti bulan Rabiul Awal berikutnya baru sampai nih baru sampai haul 1 tahun. Kalau bulan Ramadan belum. Nah, kalau gitu kita tungguin Ramadan lainnya, udah kelebihan waktunya. Berarti ente udah 6 bulan nunggak zakat tuh. Ya, ini bilangin nih sama orang-orang yang kaya yang nunda-nunda, nunggu-nunggu zakat hanya pada bulan Ramadan. Memang bagus bulan Ramadan kita ngeluarin zakat ya, tapi tidak harus di bulan Ramadan ya. Di bulan apa saja ketika kita punya harta, dapat 100 juta, dapatnya di bulan ke-7 bulan Rajab, maka keluarkanlah setelah bulan Rajab berikutnya. Jangan nunggu bulan Ramadan dulu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, wah baru 2 bulan berarti masih lama ya. Tunggu lagi sampai bulan Rajab, udah setahun kan tuh
keluarin zakat. Tanggung 2 bulan lagi aja Ramadan, berarti 2 bulan itu ente belum ngeluarin zakat ente, ya bisa ketunda itu nanti. Ya makanya harus hati-hati, harus cermat dalam masalah zakat, ya. Paling tidak zakat yang wajib kita keluarkan adalah zakat untuk diri kita masing-masing, ya. Zakat fitrah itu setiap tahun sekali, dan itu adalah kewajiban orang tua kita. Ini untuk pelaksanaan, atau dari segi pelaksanaan masih ada nggak ya? Ada yang ketiga, yaitu jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Wah, ini lengkap nih, ya. Ketika melaksanakan ibadah yang seperti ini dibutuhkan jasmani, fisik, dibutuhkan rohani, ya, roh, jiwa, ya, atau hati, kemudian dibutuhkan juga harta. Nah, contohnya kalian sudah bisa tebak, yaitu haji, ya. Misalnya haji, ini jelas dalam ibadah haji dibutuhkan fisik yang sangat prima, apalagi ibadah haji itu ibadah yang luar biasa beratnya, ya. Kalau Abi sering khotbah tentang haji atau ceramah haji itu, sering Abi bilang bahwa haji adalah proses evolusi manusia menuju kepada Tuhannya, menuju kepada Allah. Itu gambarannya semua ada di dalam ibadah haji. Nah, bagaimana jelasnya nanti ketika belajar tentang haji, Abi akan jelaskan itu. Sekarang ya kita hanya mengetahui bahwa haji itu adalah ibadah jasmania, ruhania, dan maliyah. Kenapa? Karena ketika haji dibutuhkan fisik yang prima, ya. Ketika kita sa'i, lari kecil itu, kalau laki-laki kan lari kecil itu lari kecil antara Bukit Safa dengan Marwah sebanyak 7 kali. Kalian tahu jaraknya kurang lebih berapa itu? 700 meter. 700 meter dikali 7 berarti 4,9 kilometer. Itu lari kecil kita ketika sa'i, ya. Belum lagi ketika kita tawaf desak-desakan. Tuh tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran itu berdesak-desakan. Ketika sedang haji itu juga butuh fisik. Jangan sampai kita terdorong. Apalagi kita orang Indonesia, body kita, badan kita kecil-kecil dibanding orang Afrika, dibanding orang Eropa, dibanding orang Amerika. Di body kita nih termasuk kecil, ya. Kesenggol dikit mungkin melayang gitu. Kesenggol dikit kita terbang gitu. Nah, ini kemudian maliyah, ya, membutuhkan rohania, apa? Niat, ya. Dan niat haji itu dilaksanakan ketika sedang memakai pakaian ihram, ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu ketika sedang memakai pakaian ihram. Ya, ini di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Nanti kita belajar tentang haji, ya. Kalau kita kebenaran ketemu pembahasan tentang haji. Kemudian maliyah, ya jelas lah ibadah haji, apalagi kita dari Indonesia berapa puluh juta sekarang, ya. Berapa puluh juta sekarang. Haji plus ONH plus itu udah ratusan juta, itu udah 100 berapa, 75, mungkin udah 200 juta kali sekarang haji plus, ya. Nah, ini artinya apa? Bukan main itu yang dikeluarkan untuk haji maliyah. Nah, kalau gitu mendingan kita nggak ibadah haji, dosa ente kalau misalnya ente mampu kagak mau haji. Ya berarti ente lebih sayang harta ente dibanding ibadah. Yakin, ketika kita punya harta maka laksanakan. Kalau kalian sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, harta kalian sudah cukup, ilmu kalian sudah ada, fisik kalian prima, kuat, kemudian kalian sudah tahu tata caranya, ya, dibimbing nanti, kalaupun belum tahu nanti kalian akan dibimbing, ya. Maka itu kalian harus mendaftarkan diri untuk pergi ibadah haji, ya. Jangan sayang. Kalau sudah pergi haji sekali, bagaimana? Ya sudah cukup sekali aja, ya. Wajibnya cuma sekali seumur hidup, ya. Hanya wajib sekali seumur hidup. Nanti kalau mau pergi haji lagi tapi saya kekayaan masih banyak, harta masih banyak, bagaimana? Amalin aja, ya. Bagusnya kalian amalin. Ya, kalian amalkan kepada yatim piatu, ke masjid, ke panti-panti asuhan segala macam, silakan. Lebih bagus itu, ya. Bukan berarti tidak boleh pergi haji lagi, ya silakan saja, tapi akan lebih banyak manfaatnya, akan lebih banyak dampak positifnya kalau kita amalkan untuk orang banyak dibanding kita pribadi. Tapi memang itu berat, karena orang rata-rata kalau sudah pergi ke tanah suci itu kangen lagi, ya, merasa rindu lagi. Ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa, ya, jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada rumah Allah, kepada Baitullah. Ini doa dari Nabi Allah Ibrahim waktu itu, ketika beliau meninggalkan Nabi Ismail dan ibunda Siti Hajar di kota Mekah, ya, di Ka'bah. Nah, ini jadi
Wajar itu kalau ada orang yang pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Ada yang setiap tahun, ya ada yang umrohnya juga sebulan sekali, udah luar biasa ya. Tapi kita harus hati-hati juga ya, kita harus hati-hati. Kok harus hati-hati, Bi? Nantilah ketika pelajaran haji Abi akan kasih tahu, insya Allah. Mudah-mudahan kita sempat ya. Selanjutnya ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ibadah, macam ibadah dilihat dari sisi kepentingannya ya, dari sisi kepentingannya. Apa itu ya? Kita lihat yang pertama adalah fardi atau persorangan atau individual, kepentingan pribadi ya, kepentingan pribadi. Nah, contohnya apa? Pelaksanaan ibadah ini tidak membutuhkan orang lain, artinya buat kita laksanain itu cukup diri kita sendiri ya, tidak membutuhkan orang lain. Misalnya wudhu wudhu itu tidak membutuhkan orang lain. Sholat tidak membutuhkan orang lain ya, sholat tidak membutuhkan orang lain. Bi, saya lagi malas, boleh nggak Bi diwakilin sholatnya? Nggak boleh, lagi malas diwakilin. Bi, saya nggak sholat Bi, orang tua saya nggak sholat, dia udah meninggal, boleh nggak Bi disolatin ya? Maksudnya diganti sholatnya, boleh. Kodok anaknya mengkodok sholat orang tuanya. Abi bid'ah lagi, nggak tahu ya, jadi boleh untuk mengkodok untuk orang tua. Kalau Abi berpendapat itu, memakai pendapat itu, bukan berpendapat. Abi belum pantas untuk berpendapat. Abi hanya memakai pendapat yang membolehkan kodok seorang anak mengkodok sholat orang tuanya ya. Ini hasil dari kias ya, menghajikan orang tua itu boleh kalau orang tuanya sudah meninggal ya. Nanti kalau ada yang lebih berilmu membahas masalah ini, silakan kepada guru Abi langsung ya, karena Abi nggak banyak ilmunya. Ya, itu yang jelas Abi bilang boleh kodok ya. Apalagi kodok sholat kita sendiri yang kita tinggalin ya, wajib itu. Jadi Abi tidak menyalahkan orang yang tidak memakai kodok, silahkan saja ya. Kita masing-masing punya pendapat, kita masing-masing punya pegangan, kita masing-masing punya guru, kita masing-masing punya mazhab. Ketika ada perbedaan di antara kita, maka silahkan laksanakan apa yang Anda yakini, dan biarkan kami melaksanakan apa yang kami yakini ya. Bukan hanya lakum dinukum untuk orang yang non agama ya, orang yang tidak sama agamanya dengan kita, tapi juga buat orang-orang yang sesama muslim tapi berlainan tata cara ibadahnya, berlainan tata cara kaifiyahnya, silahkan masing-masing ya. Bukankah kita nanti menghadap Allah juga sendirian? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan ya, kita akan menghadap Allah sendirian. Kalian tidak perlu menuntut aku, dan aku pun tidak akan menuntut kalian, kan seperti itu ya. Aku tidak ingin memberatkan kalian, dan kalian juga jangan memberatkan diriku ya. Aku tidak menyalahkan kalian, kenapa kalian menyalahkan aku? Begitu. Aku tidak ingin, kalau aku belum bisa memberikan kebahagiaan buat kalian, tapi aku juga tidak ingin menyakiti kalian. Mantul. Lanjut. Ini yang pertama, yaitu kepentingan fardiyah ya, kepentingan individual ya. Itu pelaksanaan ibadah tidak membutuhkan orang lain, contohnya sholat ya. Kemudian selanjutnya membutuhkan orang lain ya, ijtimai, membutuhkan orang lain. Ketika kita melaksanakan ini, kita membutuhkan orang lain untuk melaksanakannya. Misalnya apa ya? Pelaksanaan ibadah yang melibatkan orang lain. Artinya bukan hanya kita sendiri, tapi orang lain juga terlibat bersama-sama dengan kita ketika kita melaksanakan ibadah ini. Misalnya apa? Zakat misalnya ya. Zakat itu kan kita tidak bisa zakat kepada diri kita sendiri, pasti kita butuh orang lain. Tapi biar orang lain itu kan saudara ya, saudara juga orang lain, bukan diri kamu. Masa zakat kepada diri kamu sendiri? Kan tidak ya. Sedekah ya kepada orang lain, kamu tidak bisa bersedekah kepada diri kamu sendiri kan. Iya, walaupun kamu bilang saya bersedekah kepada anak sendiri, ya itu tetap aja orang lain ya, tetap aja orang lain, dalam artian bukan diri kamu sendiri. Atau haji ya, haji juga banyak melibatkan orang lain ya. Tahallul, kita tahallul itu dicukurin, nggak boleh tahallul nyukur diri sendiri, nggak boleh. Ada orang tukang cukur pergi haji, saking hebatnya dia ketika tahallul nyukur sendiri, kagak boleh, harus dicukurin sama orang. Yang nyukurin siapa? Orang yang udah tahallul ya. Jadi jangan sembarangan itu nyukur sendirian. Saking tukang cukurnya punya barbershopnya bercabang-cabang di ibu kota di Jakarta, lalu dia pergi haji jadi nyukurnya sendiri. Nggak bisa bro ya. Jangan bikin aturan sendiri, tahallul bawa gunting sendiri, nyukur sendiri.
Ya, nggak ada kali ya. Ya kalau ada ya kan lucu. Kalau ada yang lucu, ya kalau ada yang lucu. Nih yang ketiga dari segi kepentingannya. Contohnya tuh tadi zakat atau ibadah haji. Kemudian dari segi bentuknya sekarang ya. Ini yang terakhir berarti ya. Dari segi bentuknya ada yang berupa ibadah lisan atau dengan lidah, dengan mulut. Lisan kita mengucapkan. Misalnya apa? Ibadah dengan lisan ini contohnya adalah ketika kita melakukan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ibadah lisan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, itu ibadah lisan. Subhanallah ya bihamdihi, subhanallahil azim, itu ibadah lisan ya. Boleh nggak? Boleh. Jalibi jelas boleh, sirbi boleh, kopi bisa boleh, silakan. Tapi kan di Quran katanya ibadah itu jangan ditampakkan, atau ibadah itu yang bagus adalah dengan kopi. Ya tergantung niat ente coy ya, tergantung niat ente. Ibadah dengan suara yang lantang juga kalau emang entenya kagak ria ya kagak masalah. Ngamal 1 miliar ditunjukin sama orang tapi hati kita nggak ria ya nggak masalah. Daripada ente udah ngamal 10.000 pengen dipuji ya. Ini zikir ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatannya sudah ditentukan. Ini bentuk yang perbuatannya sudah ditentukan. Contohnya sholat sudah ditentukan. Menghadap kiblat, jangan sekali-kali ente, kalau kita dari Indonesia kiblat ke barat, tapi ente bilang pengen modif dikit, kiblatnya ente robah ke arah timur, hancur gitu ya, nggak diterima ibadah itu, ibadahnya kagak sah. Itu baru namanya bid'ah tuh ya. Mengadakan kiblat sendiri itu namanya bid'ah tuh. Paham itu? Nggak boleh. Atau sujud itu dalam 1 rakaat 2 kali, kalian tambahin sujud 2 kali kayaknya nggak enak, kan jidat gua nggak hitam. Jidatnya nggak hitam misalnya, kan ada orang yang jidat hitam tuh ya, mungkin karena banyak sujud, karena nggak hitam dibilang udah sujudnya 5 kali dalam 1 rakaat ya nggak bener itu. Modifikasi ibadah. Emang ibadah apaan? Motor dimodif. Ya, ini yang kedua. Jadi bentuknya sudah ditentukan, jangan dimodifikasi, sesuai apa yang sudah ditentukan sama Allah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan macam-macam ente. Sekali lagi tuh, pergi haji dari jauh-jauh mahal-mahal ke tanah suci, mendingan ke Tanah Abang. Kalau istri Abi mungkin Tanah Abang, tapi dia nggak pernah juga. Kasihan. Bro, lanjut bro. Yang ketiga, perbuatan yang tidak ditentukan. Artinya tidak ditentukan bentuknya, tidak ditentukan caranya ya. Contohnya apa? Ya beramal soleh, perbuatan baik yang lain ya. Seperti apa? Ya berinfak, tersenyum, membuang duri dari jalan, yang gampang-gampang aja. Kemudian berzikir, atau mungkin kita menolong orang ya, kerja bakti, bersihin got misalnya, atau mungkin menolong teman ketika dia sedang susah mengerjakan soal, lalu kita bantu menjelaskan ya, bukan membantu mencontek ya, membantu lagi ulangan, membantu. Ngapain kamu ngasih contekan? Kasihan pak, dia kenapa dia nggak bisa? Nah itu salah ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan, itu dosa, nggak boleh. Ketika kamu nyontek ya, atau ketika kamu memberikan contekan, berarti kamu mendustakan atau berdusta kepada orang tua, berdusta kepada guru, berdusta kepada sekolah, berdusta kepada masyarakat, berdusta nanti dapat ijazah nilainya bohong, berdusta, banyak sekali akan kamu dusta. Dia yang paling bahaya adalah kamu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal setiap hari di sisi kiri kanan kamu itu ada malaikat raqib dan atid ya. Udah jelas kamu nggak bisa berbohong. Tapi sering banget itu, sampai sekarang masih banyak orang yang mencontek ya, mengandalkan contekan dalam ujian terutama. Dikiranya nyontek itu nggak dosa kali ya. Dosa nyontek itu coy. Dosa karena itu tidak jujur ya. Harusnya nilai kamu 6, gara-gara nyontek kamu dapat 10 ya, lalu kamu banggain kepada orang tua, mama saya dapat nilai 10, padahal boleh nyontek. Kalau misalnya nggak bisa kamu dapat 6, itu udah bohong itu ya, udah bohong. Kasihan yang nilainya 9 nggak nyontek,
kamu dapat juara pertama, dia juara kedua, kamu merebut hak dia sebagai seorang juara, ya, dengan contekan yang kamu lakukan itu. Paham itu? Hah? Marah nih Abi nih, saya nggak ada videonya sih ya. Ya, webcam Abi belum bisa difungsikan maksimal, jadi belum Abi pakai. Ya, ini contohnya ya, perbuatan yang tidak ditentukan seperti tadi itu berbuat baik, membantu teman belajar ya, menjelaskan kesusahan teman, ini berbuat baik, atau menyebarkan video ini kalau video ini bermanfaat kepada orang banyak, itu juga ya sharing. Wah, Abi promosi ujung-ujungnya. Enggak bro, nyantai Abi mah nge-YouTube-nya. Ya, ini Abi paksain kalian karena memang untuk penilaian, absen segala macam itu untuk penilaian Abi. Kalau kalian gak laksanakan juga ya terserah kalian. Ya, apalagi jangan protes, tapi kalau kalian malas jangan protes dan jangan ngajak-ngajak orang lain buat ngebenci Abi, buat malas ngerjain tugas Abi. Akhirnya timbulnya nanti fitnah. Ya, nauzubillah, Abi nggak punya maksud jelek mengajar kalian. Udah, lanjut. Ya, perbuatan hati atau menahan keinginan diri. Nah, ini pekerjaan hati dan ini berat. Ya, kenapa? Karena Rasul bilang seperti itu. Ya, jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, itu yang paling besar. Ya, yang paling berat melawan hawa nafsu. Karena kadang-kadang memang seperti itu. Kita nafsunya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, seringkali itu. Seringkali. Ini ya, perbuatan hati menahan keinginan kita. Contohnya ibadah puasa. Ibadah puasa itu jelas menahan hawa nafsu. Ya, pengen makan, pengen minum. Ya, bagi yang sudah bersuami istri mungkin ada hubungan antara suami istri itu juga harus ditahan, wajib. Ya, bahkan itu luar biasa ya hukumannya. Kafaratus siyam. Nanti kita belajar tentang kafaratus siyam nanti insya Allah. Kemudian ada lagi bentuk yang terakhir ya, yang kelima itu adalah, kalau nggak salah cuma ada 5 nih ya, dari tempatnya udah nggak cukup. Perbuatan yang bersifat menggugurkan hak, artinya kita punya hak dari orang lain, lalu dengan segala kelapangan hati kita ikhlaskan hak kita itu, tidak kita ambil, itu silahkan ya. Contoh yang menggugurkan hak adalah ketika orang menyakiti kita lalu kita berikan maaf ya. Ketika kita kena pukulan orang lain gak sengaja, nggak usah kita balas ya. Jangan sebaliknya, orang lain gak sengaja nyenggol kita nonjok, itu namanya bukan menggugurkan hak, itu justru kita mengambil hak orang lain. Nauzubillah. Oke, jelas ini ya? Oke, jelas. Abi kira udah jelas. Ini begitu banyak macamnya, mungkin kalian sendiri bingung. Abi aja bingung kalau ngelihat kayak begini. Keliangan. Oke, inilah ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, ibadah dari segi pelaksanaan dan lain sebagainya. Kita kembali macam-macam ibadah. Jadi astagfirullahaladzim, HP jangan dibuang Neng. Kalau minta lagi bilang, nggak usah pakai buang. Biasa, istri Abi lagi bikin momen, lagi bikin prank, di prank sama si bontot. Prank moment, funny moment, ya, the funniest moment, capture by video, capture by webcam, ya. Oke, ini jadi macam-macam ibadah tadi secara garis besar sudah, dari segi pelaksanaan, dari segi kepentingan, dari segi bentuknya sudah. Kita masuk selanjutnya, dan dia berisik sayang. Yang selanjutnya prinsip-prinsip ibadah. Nah, untuk prinsip-prinsip ibadah ya, Abi akan singkat saja karena waktu yang sudah cukup larut. Sekarang sudah jam 11 lewat seperempat, jam 11 malam, 23 lewat 15 menit, 13 menit. Ya, Abi lanjutkan saja untuk prinsip-prinsip ibadah secara singkat ya. Nanti kalian tuh bikin juga. Paling nggak ada beberapa prinsip nih. Yang pertama ya, ini ada hal-hal yang hendaknya kita jadikan pedoman tatkala kita hendak beribadah atau sedang beribadah atau sudah melaksanakan ibadah. Ini hal-hal ini harus kita pegang teguh. Apa itu? Yang pertama, niat. Niat ibadah itu harus ditujukan sebagai ibadah karena Allah, bukan karena pengen dilihat orang lain ya. Jadi ketika ibadah kalian dilihat oleh orang lain tidak masalah, yang penting niatnya sudah benar ya. Jangan sampai niat kita jangan sampai dipuji orang lain ya, padahal hati kita pengen dilihat. Nah, nggak boleh itu. Takut ria, guru Ari bilang takut ria itu adalah ria. Kita takut dinilai orang ria, itu sudah ria ya.
Karena kita merasa seakan-akan kita sudah dilihat. Nah, kemudian ikhlas karena Allah, bukannya ujub, bukannya sum'ah. Ujub itu sombong, ya. Karena yang berhak sombong cuma Allah. Kita cuma manusia. Siapa sih kita? Ya, kita cuma manusia. Tidak boleh sum'ah, pengen didengerin orang, ya, pengen didengar orang. Tidak boleh. Ya, singkat aja karena Nabi yakin ini kalian udah paham. Ya. Kemudian ittiba adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pewarisnya. Sunnah Rasulullah udah jelas. Pewaris Rasulullah ya para ulama. Ya. Sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, sunnah tabiin, sunnah imam mazhab. Kemudian para ulama-ulama setelah itu. Ya para ulama mazhab dan sampai sekarang ulama-ulama banyak. Mereka itu adalah pewaris Nabi. Seperti nama Majelis Ta'lim Abi, Warasatul Anbiya. Ya. Jadi siapa itu yang mewariskan Nabi? Itulah para ulama. Ulama itu ulama, orang yang alim dalam bidang agama, bukan OE. OE juga U, cuma lama dulu, ejaan yang lama. OE. Ya, nggak nyambung. Landasan, ya. Landasannya dalam ibadah hendaknya kita tuh cinta, tunduk, ya, takut dan harap. Jadi ada perasaan takut ibadahnya nggak diterima, tapi juga kita berharap agar ibadah kita diterima. Ini antara ibadah. Jadi kita harus bainal khauf war raja, antara takut dan raja. Dan juga tentu saja karena mahabbah, karena khudu, ya, karena cinta sama Allah, karena tunduk kepada Allah. Oke, singkat aja. Kalau mau lebih jelas lagi mungkin nanti kalau ketemu silakan ditanyakan. Adil artinya seimbang dunia akhirat, ya. Kita harus proporsional, ya. Keseimbangan di sini kalau Abi lebih menitik beratkan pada akhirat sedikit lah paling enggak. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih akhirat lebih bagus. Tapi tetap harus seimbang. Jangan mentang-mentang kita cari akhirat, dunia kita tinggalin. Jangan. Ya, karena Allah sudah mengatakan itu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ya, silakan kalian cari keberuntungan negeri akhirat, arti kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib kamu, bagian kamu di dunia. Makanya kalau doa kita kan begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami minta kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan di akhirat. Bukan cuma di dunia doang. Karena banyak orang yang seperti itu. Ada orang sebagian itu berkata, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia. Ntar di akhirat dia nggak dapat bagian apa-apa. Nauzubillah. Kalau kita lebih enak apa? Lebih enak di akhirat. Di dunia biarin lah capek-capek dikit, biarlah susah-susah dikit. Ya biarlah capek-capek dikit, susah-susah dikit. Ya harus rajin karena akhirat. Oke? Itu. Ini bukan anak Abi nih, kebenaran masih melek tuh dia. Jam 11:30 sekarang. Lagi dengar dia. Kemudian selanjutnya waktu, ya. Waktunya kapan ibadah itu dimulai? Sejak balik, ya. Balik itu usia perempuan ada yang mulai 9 tahun sudah datang haid, itu namanya sudah balik. Dia belum 15 tahun, 15 tahun itu batas maksimal. Kalau ente udah 16 tahun kagak haid juga, berarti ente udah balik. Ya. Kok nggak haid juga, bi kan tanda balik haid. Ente nggak haid sampai usia 16 tahun berarti ente kagak normal. Ya. Kagak normal. Siti Fatimah gimana, Bi? Katanya beliau tidak pernah haid. Itu wanita suci. Ya, keturunan Rasulullah yang suci. Makanya Siti Fatimah radhiyallahu anha dijuluki Al-Batul, memang tidak haid, ya. Bahkan konon nipasnya juga hanya sebentar. Itu karena saking bersihnya darah beliau, keturunan beliau. Nah, kalau kita siapa? Keturunan siapa kita? Ya. Jangan ngaku-ngaku saya, kenapa kamu nggak head juga udah 17 tahun, saya orang suci bi kayak Siti Fatimah. Kagak, ente kagak normal kalau nggak head. Ya, penyakit udah itu. Ya, periksa ke dokter, masuk rumah sakit sana, kenapa nggak head udah tua. Ya. Umi ngantuk gitu deh. Nah ini sejak balik, kemudian menyediakan waktu. Ya bukan waktu yang tersedia tuh buat ibadah itu, menyediakan waktu. Jangan sisa waktu, ya, atau menyisal ntar aja ibadah kalau masih ada waktu. Jangan, tapi justru kita duluin. Allahu Akbar. Udah siap-siap, kita siapin waktu buat ibadah. Jangan, wah sebentar lagi asar nih, ya apa, mau masih lama nih asar, ntar aja dah, kalau masih ada waktu gue ngerjain tugas dulu, gue main game dulu. Nah ini anak kami biasanya begitu, main game dulu dia. Ya udah enggak katanya tuh. Udah enggak katanya. Alhamdulillah. Ya ini anak Abi masih ngeliat. Oke? Ini prinsip ibadah. Jadi habis secara ringkas saja, ya.
karena memang sudah cukup larut. Jadi ada berapa tadi? Ada 6, ada 5. Niat, ikhlas, ittiba, landasan cinta, dan seimbang dunia akhirat. Nah, ada 6. Balik sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Yakin di situ ada yang mengartikan, menafsirkan kematian. Jadi kita ibadah sampai mati. Menuntut ilmu juga sama. Ya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntut ilmu dari dari ayunan sampai liang kubur. Tapi itu bukan hadis ya. Ya. Dan yang terakhir, alhamdulillah sudah masuk ke yang terakhir, yaitu tujuan. Tujuannya, Abi langsung saja di sini adalah tazkiyatun nafas, ya. Tazkiyatun nafas atau mensucikan jiwa, kemudian taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ibtigha mardatillah, mencari keridhaan dari Allah, dan yang terakhir, tujuan daripada ibadah adalah untuk ibtigha rahmatillah, mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, dengan rahmat Allah inilah nanti kita berharap bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa channel YouTube Ahmad Taukur Abi, wabil khusus anak-anak Abi di kelas 10 khususnya lagi, kelas 10 agama, bahasa IPA dan IPS. Inilah yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf karena memang waktunya ya terlalu larut. Abi bicaranya agak cepat ya. Ini bukan buat apa-apa, buat kepentingan kalian ya, supaya bisa selesai. Karena materi-materi di dalam video ini nanti, video ini dan 2 video yang lain yang sudah Abi upload, itulah nanti yang harus kalian pelajari minimal untuk soal ujian penilaian akhir semester ya. Jadi jangan lupa kalian absen di 3 video itu, tulis nama kalian, tulis kelas kalian, lalu kalian screenshot di menit ke-30 ya. Karena ada 3 maka di menit yang ke-30. Setelah itu kalian kirimkan screenshot komentar kalian di menit ke-30 itu ke WA Abi bersama dengan rangkuman. Jadi kalian resume, kalian rangkum 3 video itu, cari yang penting yang kira-kira Abi keluarin dalam ujian, kalian hafalkan, kalian pelajari. Kalau ada yang belum paham, tanyain sama Abi. Baik di komentar silakan atau mungkin melalui WA grup. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa ihtitamul majlis ya. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wal dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga mungkin terlalu cepat penyajiannya ya. Ini bukan karena apa-apa tapi karena waktu. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.